Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku semua. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita di awal minggu ini, hari Senin tanggal 2 Desember 2024, tertulis di dalam Injil Markus pasal 13 ayat 13. Mari sahabatku kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Hosoman nihalak saluhutna dohamu alani goarhu, alai namanahan rodi ujungna ido baluauna. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabatku di dalam nama Tuhan Yesus, di hari kedua awal bulan Desember ini, lagi-lagi kita diingatkan kembali tentang konsekuensi pilihan kita mengikut Kristus. Bagaimana seorang loyalis Kristus berpotensi menghadapi penganiayaan, kebencian, dan penolakan dalam dunia sosialnya. Sebenarnya ini sudah terjadi dan barangkali di antara kita adalah orang-orang yang pernah mengalaminya secara fisik dan secara psikis, disingkirkan dan akhirnya merasa sendirian. Keadaan inilah yang berpotensi membuat kita tidak setia dan memilih untuk meninggalkan iman percaya kita. Kesetiaan mengikuti Yesus memang membuat kita harus siap untuk berbeda dari dunia dengan segala keinginannya. Berbeda dari dunia ini berhubungan dengan nilai-nilai keteladanan Kristus yang harus kita perjuangkan dan kita hidupi, yaitu tentang kebenaran dan kejujuran yang harus diperhadapkan dengan keinginan dunia yang penuh intrik kebohongan, pengorbanan dan kepedulian yang harus diperhadapkan dengan pengkhianatan dan ketidakpedulian, keadilan yang harus diperhadapkan dengan penyelewengan hukum, kesabaran yang harus diperhadapkan dengan ketergesa-gesaan dan roh instan yang lebih digemari banyak orang, kasih dan damai sejahtera yang harus diperhadapkan dengan permusuhan dan kebencian. Inilah yang menjadi perjuangan orang beriman. Siap bertahan atau malah ikut arus? Sahabatku, seseorang mau bertahan satu-satu ide tentu pasti ada alasan yang membuatnya harus siap bertahan dan terus memperjuangkannya. Demikianlah Yesus Kristus menjanjikan apresiasi kepada orang-orang percaya yang setia hingga akhir. Yesus berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Keselamatan jiwa menjadi hadiah yang berharga bagi orang percaya yang setia sampai kesudahannya. Bertahan sampai akhir menjadi pilihan mutlak bagi kita. Maka sahabatku semua, kita harus selalu tersadar bahwa menjadi seorang pengikutnya, Yesus tidak menjanjikan jalan yang mudah pada pengikutnya, tetapi dia menjanjikan kekuatan. Bertahan sampai akhir berarti kita tidak menyerah meskipun menghadapi kesulitan, karena Tuhan pasti memberikan kekuatan dalam menghadapinya. Kita ini ibarat pelari yang mengikuti perlombaan, yang harus terus berlari sampai garis finish. Banyak yang akan membuat kita menyerah, yaitu adanya masalah, cobaan, atau bahkan godaan untuk menyerah. Tetapi Yesus mengingatkan kita bahwa mereka yang bertahan sampai akhir akan menerima keselamatan. Kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Berdoa, membaca firman Tuhan, dan bersekutu dengan sesama orang percaya untuk saling menguatkan. Kita akan semakin kuat. Maka kesetiaan kita pasti berbuah sukacita yang kekal bersama Tuhan kita. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.